Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum memulai semua pekerjaan aktivitas kita, saya mengajak saudara-saudara di dalam Yesus Kristus untuk menenangkan diri, kita memfokuskan diri untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, Roh Kudus yang menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Dan ayat yang menjadi fokus dalam pembahasan kita terdapat pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, dari bacaan ayat ini saya memberikan judul dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah menangis dan kita pasti pernah meratap karena menghadapi situasi atau beratnya penderitaan ataupun karena permasalahan yang sedang kita hadapi. Dalam penderitaan tersebut seringkali membuat kita berputus asa. Dan karena beratnya penderitaan itu juga seringkali kita merasa kecewa dan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Ratapan adalah kitab yang juga menceritakan uraian kepedihan dan penderitaan dan kehancuran hati orang-orang yang merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Kitab ini berisi syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan penjajah Babel dan kehancuran bait Allah. Kota Yerusalem ternyata harus menerima murka Allah dan menjadi kota yang ditinggalkan oleh karena dosa-dosa umat Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan menceritakan bagaimana Allah menghukum Yerusalem dalam kemarahannya yang menyala-nyala. Dan Yeremia mengerti bahwa kehancuran Yerusalem adalah akibat dari dosa-dosa bangsa Israel. Sehingga Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah ratapan itu, Yeremia juga menyelipkan ternyata ada peneguhan dan ada penghiburan yang menjadi kekuatan dalam menjalani penderitaan tersebut. Sama seperti kitab Ratapan, mungkin kehidupan kita juga seringkali dipenuhi dengan penderitaan. Seringkali kita juga menghadapi masa di mana kita merasa Tuhan telah memurkai kita. Namun Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan, penderitaan, ternyata Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan selalu ada pengharapan. Dan Tuhan tidak ingin menghukum kita dalam penderitaan. Allah ingin agar kita justru memeriksa hidup kita yang sementara tidak berkenan di hadapannya dan yang mungkin sementara berpaling daripada Allah. Allah memberi kita kesempatan untuk kembali mengkoreksi diri dan menikmati kembali kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan hanya ingin kita tinggal dekat bersama-sama dengan Dia dan percaya kembali kepadanya. Ratapan 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dari ayat ini kita bisa lihat Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walau bagaimanapun situasi dan keadaan yang sementara kita hadapi. Kalau Allah menjanjikan sukacita yang baru, itu berarti Allah menyediakan hari yang baru yang lebih cerah, lebih indah bagi kita. Tuhan berada dekat kita sehingga apapun yang sedang kita jalani dan yang sedang kita gumulkan, kita dapat senantiasa berbagi dengan Allah.
Karena firman Tuhan mengatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ayat Paratapan 3 ayat 31 dan 33. Bapak Ibu, dalam ayat ini mau menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita juga sering menghadapi kesusahan dan penderitaan yang tidak kita duga. Dan segala kesusahan, persoalan, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi ayat itu juga mau mengajak kepada kita supaya kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, kepada rahmat Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap pagi. Tuhan itu setia dalam janjinya. Ia sudah berjanji akan menyertai kita, tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita kiranya akan mengingatkan kita akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan ini, di mana Allah menyertai kita, sehingga kita dapat menikmati kasih Allah setiap pagi selalu baru, meskipun kita sementara dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan. Tetapi kasih sayang Tuhan selalu hadir, setia dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Kita berdoa. Kiranya di dalam semua kelemahan, penderitaan, dan pergumulan hidup yang kami hadapi, kami dapat melihat kekuatan dari Tuhan, penghiburan, pengharapan dari Tuhan, yang meneguhkan kami melewati berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Roh Kudus kiranya menolong masing-masing kami pribadi supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.